Itu ya, kalau menurut Erben itu kitab suci itu harusnya tuh seperti apa sih? Kitab suci. Kitab suci itu kan tulisan manusia. Jadi Itu nggak apa-apa, kitab. ya nggak apa-apa. Iya. Ya, apa ya? Jadi gini ya, kalau kata firman dalam konteks teks Alkitab Yunani itu ada tiga. Ada namanya grafi, ada namanya logos. Logos itu kata bendanya. Tapi ada lagi nanti lego dan lain sebagainya, bentuk kata sifat, kata kerja gitu ya. Baru ada rema. Alkitab itu diartikan sebagai grafi. Grafi itu Tulisan. tulisan, iya, tulisan para nabi, tulisan para rasul tentang Allah, karyanya, ajarannya, janjinya yang terjadi di tengah sejarah manusia. Hmm. Itu. Jadi tidak ada di dalam ajaran Kristen yang saya pelajari bahwa kitab itu diturunkan dalam satu bentuk kitab atau didikte ya, enggak ada. Oh, jadi maksudnya itu proses mendapatkan itu apa firman itu tuh uh, melalui apa? Jadi orang itu diinspirasikan atau bagaimana gitu, diberi hidayah atau diberi apa gitu? Contoh ya, kalau konteks PB itu kan kesaksian para rasul tentang siapa Yesus. Jadi apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui tentang Yesus, mereka tuliskan dan mereka menuliskan itu untuk tujuan supaya kebenaran tentang Yesus itu dimengerti, dipahami oleh orang yang kemana tulisan itu disebarkan. Itu sebenarnya. Taruhlah misalnya gini, ada seorang yang apa, yang juga ya kan, yang juga itu mencatatkan kisah tentang Yesus. Hmm. Nah, dari orang ini kemudian muncul lagi beberapa tulisan-tulisan yang menceritakan tentang tokoh yang sama. Hmm. Kalau ada discrepancies gitu kan antara yang dituliskan ini itu maksudnya bagaimana? Apa ada kejadian yang mereka luput lihat, dengar, atau bagaimana? Maksudnya gini loh. Misalkan contoh ya, misalkan yang satu bilang disalib, yang satu bilang nggak disalib. Nah itu bagaimana? Jadi gini, kita memvalidasi siapa sih yang menulis. Kan di situ. Jadi itu udah masuk nanti kepada materi namanya kanonisasi Alkitab. Jadi kanonisasi Alkitab itu berbicara siapa yang menulis, di mana saja tulisan itu sudah diterima, di situ ya. Baru bagaimana hubungan tulisan itu dengan memoir para rasul. Memoir itu artinya apa? Ingatan para rasul atau tradisi lisan. Ya. Nah, itu. Baru bagaimana tulisan ini juga diterima gereja, apakah ini sesuai dengan fakta-fakta sejarah? Nah, di situ. Itu namanya masuk di kanonisasi. Contoh Jadi ya, tolong, okay. kan ada juga kitab yang memberikan berita yang berbeda tentang Yesus kan. Kita kasih contoh lah, kitab Injil Barnabas. Sebenarnya kitab Injil Barnabas ini kan Muslim pun sebenarnya menolak ini juga. Di situ dikatakan kan contoh kayak Imam Mahdi itu adalah baginda Muhammad. Itu kan tidak mungkin karena baginda Muhammad kan baru hadir di abad ke-6. Sedangkan peristiwa Injil kan di abad pertama. Nah, contoh seperti itu. Abad ke-7. Abad ke-7, ya. Abad ke-7, ya. Karena tahun 600 sekian itu dikategorikan ada abad ke-7, ya. Betul. Jadi seperti itu, Pak Bro. Contoh, banyak lagi kan Injil-Injil yang lain itu yang memang itu kan ditolak oleh gereja karena dikatakan itu kitab gnostik. Gnostik itu artinya kitab yang tak diterima karena memang tidak sesuai dengan tidak Masa artinya diterima. kita tidak terima kitab gnostik? Gnostik itu kan apa? Gnostik artinya apa gnostik? Masa artinya tidak terima? Loh, kitab-kitab gnostik itu kan cerita-cerita Bilang saja, Alkitab bilang yang saja, tidak teruji bilang saja atau tidak itu terima gitulah. tidak diterima gereja itu. Kenapa tidak diterima? Karena satu, tulisan itu tidak sejaman dengan para rasul dan orang-orang yang menulis itu pun tidak ada hubungan dengan para rasul.
Dan tulisan-tulisan mereka itu nggak pernah diterima gereja mula-mula. Seperti itu. Ya, ini kan saya masuk dari itunya, dari apa, kritik redaksinya dulu ya. Gitu. Kalau dibilang itu karena satu berkesesuaian dengan yang lain, kemudian kalau ada yang tidak berkesesuaian itu berarti bukan dianggap bagian dari narasi yang benar tentang satu figur ini, itu kan ya. Nah, cuman kalau yang dianggap juga benar itu ada perbedaan juga, terus itu bagaimana? Justru gini bro, justru perbedaan itu menegaskan kebenaran itu. Masalahnya kan iya, perbedaan itu menegaskan kebenaran. Contoh, penulis Injil Matius dengan Injil Markus dalam menuliskan satu peristiwa, esensi beritanya sama, tetapi kalimatnya berbeda. Mengapa demikian? Itu membuktikan bahwa mereka menulis tidak saling menyontek. Mereka menulis di tempat yang berbeda. Mereka menulis berdasarkan ilham yang mereka terima atau inspirasi yang mereka terima dalam pimpinan Roh Kudus tentang satu peristiwa. Justru kalau kami berpikir gini, kalau semua sama titik komanya, yang apa yang jadi 4 kitab Injil kan? Kalau sama semua titik komanya, justru itu menegaskan nanti itu contekan. Ibaratnya kalau kita masuk ke pengadilan, ada 4 orang membuat saksi, kesaksiannya itu titik komanya sama kalimatnya, itu diragukan. Itu diragukan. Ya. Nah, seperti itu pola pikirnya. Artinya apa? Ini kan menurut perspektif Lukas, menurut perspektif Markus dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian ada lagi tuh yang apa? Yang ini saya mau masuk ke langsung ke poinnya aja ya gitu kan. Jadi antara 4 gospel itu dengan surat-suratnya itu diilhami oleh atau mendapat inspirasi dari sumber yang sama gitu ya. Artinya gini, semua para penulis itu kan dipimpin Roh Kudus. Oke. Nah, dan mereka dipakai Tuhan berdasarkan juga kemampuan mereka masing-masing. Kemampuan. Iya kan, mereka punya kemampuan dalam menuliskannya. Karena contoh seperti Lukas, dia seorang dokter. Matius seorang pemungut cukai. Cara penulisannya kan berbeda di situ. Udah, gini. Jadi saya ambil contoh ya, misalkan ada suatu narasi yang terdapat di satu tulisan, tapi tidak ada di tulisan lain, di kitab lain ya gitu. Iya. Nah, apakah ini maksudnya bagaimana ya? Ini memang sudah ada kayak ketetapan ya, itu kan dipilih-pilih. Jadi kamu nulisnya bagian yang ini, kamu nulisnya bagian yang ini, seperti itu atau bagaimana? Enggak. Jadi nanti kita bisa lihat itu di dalam surat 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 1 itu, bahwa di situ jelas dikatakan bahwa mereka menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka ketahui tentang Yesus, dan mereka saksikan itu. Nah, seperti itu. Jadi contoh bro, kalau bro dengan saya berada dalam satu peristiwa, contoh kecelakaan, bro dengan saya menceritakan peristiwa kecelakaan itu akan berbeda. Kenapa? Karena kita kan punya cara pandang yang berbeda. Tapi kita sama-sama orang beriman, kita sama-sama orang yang memiliki ibaratnya ilmu jurnalistik yang sama, tapi pasti kita beda cara mengkalimatkan sebuah peristiwa itu. Dan itu hal yang wajar, tidak ada masalah dengan hal itu. Iya, kita nggak usah masuk ke persamaannya, kita masuk yang berbeda-bedanya saja gitu. Saya langsung ambil contoh ya, misalkan gini, yang satu bilang begini, dia itu mati untuk menebus dosa kita, tapi di bagian lain tuh luput disebutkan gitu. Nah itu maksud yang saya tanya ini, apakah itu sebelumnya itu sudah ada kayak apa? Sudah ada kayak pemberitahuan gitu kan. Jadi kamu nanti nulis tentang kisah ini dan kamu harus menuliskan yang seperti ini gitu. Enggak. Saya ambil contoh gini, misalkan kalau di hadis ya itu dibilang itu kan Rasulullah SAW itu dia membacakan sampai 7 kali ketika Jibril AS itu datang kepadanya, dan ketika sampai ke 7 kali itu dia berhenti. Jadi ketujuhnya itu diakui gitu, dan itu sama-sama gitu. Maksud saya itu seperti itu. Ada nggak ya yang seperti itu?
Penulisan Alkitab itu nggak seperti itu, bro. Hmm. Makanya yang disebut dengan ilham itu kan artinya Roh Kudus itu memberikan inspirasi kepada mereka, memakai hikmat mereka, memakai pengetahuan mereka, kemampuan mereka untuk menceritakan peristiwa itu, menceritakan apa yang sudah Yesus kerjakan, Yesus ajarkan, apa yang dialami Yesus, sesuai dengan kesaksian yang mereka lihat, mereka alami, mereka ketahui. Contoh kan seperti Lukas kan, dia kan meneliti itu. Dia teliti peristiwa itu. Dan setelah dia teliti, maka dia bukukan, dia tuliskan. Dan dalam penelitian itu sebuah pergumulan ya, sebuah pergumulan dia, bagaimana dia menggenapi perintah Yesus untuk memberitakan tentang Yesus itu. Gitu. Oke, gini. Seperti itu. Jadi contohnya ya, kalau sebelum itu, menurut Erben ini yang penulis 4 gospel dan surat-surat ini itu mereka itu saksi mata atau gimana? Kalau saya katakan ya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu hidup pada zaman yang sama. Kalau Lukas itu dikatakan oleh bapak-bapak gereja bagian dari 72 murid Yesus, 70 murid Yesus itu. Jadi tentu mereka ada di dalam peristiwa itu dan mereka tahu. Baru nanti kalau kita masuk ke dalam catatan sejarah gereja, contoh orang-orang yang menyalibkan Yesus itu, mengapa mereka tahu para penulis Injil bahwa yang menyalibkan itu, yang menombak kepala pasukan dan prajurit itu, perkataan-perkataan mereka berapa? Para penulis itu mengetahui, bisa dituliskan. Karena dalam kesaksian bapak-bapak gereja, mereka itu kemudian menjadi pengikut Kristus. Setelah peristiwa salib yang mengagumkan itu mereka lihat, mereka menjadi pengikut Yesus. Kesaksian hidup mereka menjadi bertobat, itu beredar di gereja mula-mula dan kemudian itu dituliskan oleh para penulis Injil. Seperti itu. Ya. Begini, misalnya kan ada suatu peristiwa yang kalau saya lihat ya, dan mungkin teman-teman di sini juga sepakat, mungkin juga Erben sepakat itu suatu peristiwa yang wah gitu, yang hebat lah. Tentang apa yang orang-orang kudus itu bangkit dari kubur dan mereka itu masuk ke kota kan gitu kan. Menurut saya itu kalau sampai masuk ke kota itu kata kuncinya gitu ya, dan itu pasti ada yang menyaksikan gitu. Ada yang menyaksikan ya gitu kan. Yang herannya itu cuma satu yang menuliskan tentang itu. Terus yang lainnya itu apakah mereka itu nggak mendengar atau bagaimana, atau sengaja diperintahkan untuk tidak menulis itu? Kalau kemarin kami udah bahas itu, sebenarnya bukunya Pak Bambang Nursena ada. Saya tidak punya bukunya, tapi Pak Bambang Nursena sudah menuliskan buku tentang hal itu. Dan itu peristiwa yang real, karena ada juga catatan-catatan sejarah yang membuktikan peristiwa itu satu kebenaran. Kemarin saya sudah kami bahas itu, ada videonya di channel saya, Erben Channel. Cuma saya nggak punya bukunya. Yang punya buku itu siapa? Si Jaka dia punya buku, Pak Gracia Pelo juga dia punya, baru seperti siapa ya, Jurgis, mereka punya. Saya nggak punya bukunya. Saya ingat Erben saja lah gitu. Kenapa ada. Gitu, yang 3 penulis itu tuh nggak luput mencatatkan ini gitu, peristiwa itu? Nggak masalah, bro. Artinya kan gini, tulisan Injil Matius tentang peristiwa itu kan diakui juga oleh bapak-bapak gereja. Dalam catatan sejarah gereja ada. Makanya pernah juga Gracia Pelo membuat pernyataan begini. Sampai begini ya pernyataannya, karena catatan bapak-bapak gereja itu sangat banyak tentang Yesus. Dan itu sekarang tersimpan oleh gereja ortodoks ya. Makanya Pak Gracia Pelo kemarin ngomong begini, seandainya pun kitab Injil tidak ada, orang Kristen masih bisa menemukan inti sari dari ajaran Yesus, siapa Yesus, dari catatan-catatan yang dibuat oleh bapak-bapak gereja. Artinya gereja ini punya catatan sejarah yang komplit, lengkap, dan itu cukup untuk membuktikan, memperkenalkan siapa Yesus. Iya. Oh gitu. Iya. Coba kalau gitu, kalau misalnya mau ini bawa ke bapak-bapak gereja, coba segini. Tahu kan Josephus? Iya, Josephus ya. Itu kan seorang sejarawan Yahudi toh. Seingat Erben, apakah Josephus pernah mencatat peristiwa kebangkitan orang kudus ini? Salah satu bukti tentang kematian kebangkitan Yesus itu dalam catatan sejarah gereja kan Josephus. Ada Tacitus,
ada Mara Ben Serafion, dan lain-lainnya ada. Saya punya catatan untuk hal itu. Saya ada bukunya itu tentang sejarah Yesus, fakta sejarah Yesus itu saya punya. Jadi di situ ada kutipan tentang Josephus yang membuktikan hal itu. Jadi peristiwa kematian Yesus itu bisa dibuktikan dari buku sejarah, dan buku sejarah itu kan bukan hanya satu dua. Yang saya catat itu ada tujuh sejarawan. Oke. Ah, Enggak, ya, spesifik. Maksudnya tuh apakah Josephus pernah mencatat kisah ini gitu? Oke, saya cari ya. Ya. Ada, Kalau ada. ada tuh dia di mana di catatnya gitu. Tapi kalau seingat saya ya di Testimonium Fabianum itu nggak ada. Loh, aku nggak tahu di mana data-datanya itu, apa tersimpan di mana. Tapi saya ada. Atau aku ambil bukunya bentar ya. Terima kasih. Aku ini ada di bukunya kok, ada bukunya. Saya sudah ambil. Judul bukunya itu penulisnya Peter Walker, Jesus and His Words, ya. Jadi itu ada di halaman 54, sumber-sumber non-Kristen tentang kematian atau tentang peristiwa Yesus. Salah satunya itu ada Pliny the Younger, baru ada Tacitus, ada juga Suetonius, ada juga Mara bin Serafion, ada juga Julius Africanus, baru ada namanya kesaksian Josephus. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. 6 orang sejarawan itu mengakuinya, menuliskan. Kalau Josephus begini kalimatnya ya. Josephus itu, sekitar waktu ini datanglah Yesus, seorang yang arif. Dikatakan ia adalah seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa, seorang guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati, dan ia menarik banyak orang Yahudi maupun orang Yunani. Orang itu adalah Kristus. Ketika ditinjau dari tuduhan terhadap dirinya oleh para pemuka di tengah-tengah kita, lalu Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepadanya di atas kayu salib. Tetapi orang-orang yang telah mengasihi dia sejak awal tidak berhenti mengasihinya. Ia muncul di depan mereka pada hari ketiga dalam keadaan hidup lagi, karena nabi-nabi Allah telah menubuatkan semua itu, dan tidak terhitung lagi hal-hal menakjubkan lainnya mengenai dia. Bahkan sekarang pun suku bangsa orang Kristen yang diberi nama menurut namanya belum punah. Ini tulisannya kesaksian Josephus tentang Yesus itu. Saya boleh ya. Ya, saya ya, sedikit ya. Ini artikel ya. Iya. Judulnya itu The Josephus Testimonium. Let's just admit it's a fact already gitu. Jadi ada seorang yang bernama Hopper ya. Profesor Hopper itu. Ini Apple Hopper yang namanya. Dia itu profesor dari Humanities Emeritus at Carnegie Mellon University gitu. Ini saya langsung punya dia. Nanti kalau mau datanya nanti kapan? Kirim aja linknya. Baik, sudah Pak. Saya kasih dulu gitu. Ya, share aja linknya di chat biar aku lihat. Nah, jadi dia itu bilang begini, apa namanya? Ada anomali gitu dalam yang karya yang dari testimonium ini gitu. Khususnya itu yang berkaitan dengan penyaliban itu. Intinya itu menurut Profesor Paul Hopper ini bukan akun narasi tentang penyaliban itu bukan dituliskan sendiri oleh Josephus. Intinya begitu. Saya copy link ya, nanti silakan baca sendiri. Jadi menurut dia siapa yang menulis bukunya siapa? Link. Itu ya sudah ada yang linknya gitu. Oke, kalau yang saya udah baca-baca itu, jadi nggak diidentifikasi siapa yang menambahkan atau merubah gitu, yang khusus tentang narasi penyaliban gitu.
Jadi dia memang tahu itu ada apa, ada seorang yang bernama Yesus itu ada gitu, tapi yang apa, ada keganjilan gitu. Maka dibilang anomali ya gitu. Dari apa? Dari tulisannya gitu kan. Pemilihan kata yang digunakan gitu kan. Terus itu nggak sama dengan apa bagian yang lain. Itu saya rangkum seperti itu nanti silakan di itu sendiri gitu. Jadi gini ya apa Eben ya, maksudnya ini kan cuman apa, kita kan ninjau sumber-sumber di luar dari Bible itu sendiri gitu. Cuma buat komparasi aja gitu. Sebenarnya ada lagi apa namanya tuh yang seperti ini gitu. Tapi ini aja dulu lah gitu supaya kita tuh enak gitu. Itu di tahun berapa dia tulis? Siapa itu? Si Koper. Siapa itu nama yang membantai itu di tahun berapa dia menulis? 14 Mei 2015. Karena begini, Bang. Carrier, ya 2015. Jadi mungkin penulis itu yang membantah tentang Josephus juga harus tahu tentang latar belakang di abad pertama itu, di mana Josephus menulis di dalam pemerintahan itu tidak boleh ada penegasan tentang orang-orang yang dianggap bersalah begitu di dalam pemerintahan itu. Jadi mereka tidak boleh menulis secara leluasa. Takut juga mereka ditangkap, nanti dikira melawan negara, seperti itu, Bang. Sepertinya itu Josephus itu dia itu bagian dari pemerintahan Romawi waktu itulah. Karena dia juga tuh bukan cuma ini yang dicatat gitu. Jadi nggak mungkin kalau dibilang dia itu takut nulis yang kayak disensor sama pemerintah atau gimana gitu. Makanya Bang, saya bilang harus dalam memahami suatu persoalan itu harus memahami juga keadaan pada saat itu, Bang. Lebih dalam lagi untuk memahami sejarah itu, Bang. Yang Josephus tulis itu adalah benar, tetapi di tahun 2005 tapi penulis itu tidak tahu dalam keadaan itu bagaimana untuk dalam penulisan orang-orang yang dianggap bersalah. Terima kasih. Oke, begini ya, Abang Billy ya, sama Erben ya. Gini. Jadi setahu saya itu, jadi manuskripnya dari Testimonium Flavianum itu tidak ada lagi. Nah, adapun kita bisa tahu itu tulisan dari dia, dari Josephus itu dari sumber-sumber sekundernya. Artinya itu kemudian tersimpan ditemukan di tempat lain gitu. Jadi tapi itu bisa diidentifikasi sebagai dari Josephus gitu. Nah, kalau dibilang ini apa, ada kayak apa namanya itu dia takut sensor bagaimana, ya bisa-bisa aja. Karena itu kan yang menyalibkan itu kan dari otoritas Romawi sendiri. Itu kan. Tapi itu kayaknya itu susah mau ditentukan ya gitu. Benar nggak seperti itu? Bisa aja itu seperti itu kan. Saya nggak menutup kemungkinan. Tapi siapa ini Richard Carrier ini juga tidak konsisten, karena dia juga mengatakan kan pasti ada beberapa kebenaran dalam semuanya ini karena para pengikutnya belum pergi, bahkan mereka belum pergi. Jadi artinya Richard ini tidak bisa mengambil satu kesimpulan, cuma dia saja yang tidak bisa memahami secara menyeluruh memang sejarahnya kalau hanya berpatokan kepada catatan Josephus. Bukan, maksudnya ini bukan mau cek kebenarannya, bukan. Cuman ditemukan itu jadi yang yang narasi yang berkaitan tentang penyaliban ini itu berbeda gaya tulisannya gitu dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini makanya tuh diambil kesimpulan bahwa yang menambahkan yang tentang akun penyaliban itu bukan Josephus sendiri, paham nggak? Itu maksudnya. Ini kita nggak singgung soal itu ya, soal ranah keimanan ya. Ini cuma murni dari tinjauan sejarah aja gitu. Dan ini hanya sebuah testimonium yang diduga. Iya, arti testimonium itu kan memang kayak rekaman ya, peristiwa gitu kan. Jadi si Richard ini, jadi tidak ada pernyataan si Richard ini mengatakan bahwa peristiwa penyaliban itu tidak benar, tidak ke sana arahnya. Bang, tadi gini, maksudnya gini loh. Maksudnya gini loh. Ini kan sudah ada peristiwa. Kata.
Jadi yang abang Evan baca tadi itu agaknya masih kurang bang, karena ada kutipan yang dari Josephus yang lebih mengena bang. Coba abang cari dulu. Aku baca tadi kutikan Yosefus itu yang sangat mengena itu sudah saya bacakan ada di buku ini. Uh-uh. Bahkan dikatakan di sini ya, orang itu adalah Kristus. Ketika ditinjau dari tuduhan terhadap dirinya oleh para pemuka di tengah-tengah kita, lalu Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepadanya di atas kayu salib. Tetapi orang-orang yang telah mengasihi dia sejak awal tidak berhenti mengasihinya. Jelas ini. Dan dia ini hidup kan tahun 93 Masehi. Sedangkan si Richard ini menulis di 2015. Dan sumber dia menulis ini kan, Richard ini kan belum, coba kita lihat dari mana sumbernya. Dia kan hanya mengatakan, sepertinya ini bukan tulisannya, hanya begitu doang. Enggak ada penguatan dari Richard ya? Iya, dia tidak bisa memastikan bahwa ini tulisan ditambahkan karena ada ini begini, nggak gitu dia. Jadi gini, itu yang meneliti ini itu namanya itu Paul Hopper gitu. Dia itu profesor di Mellon University gitu kan. Nah, dia temukan itu, tadi saya ulang lagi sekali lagi ya. Gitu. Dia temukan itu yang di gaya tulisan dari Josephusnya itu ya, itu seperti dia sudah identifikasi lah begini. Pilihan katanya bagaimana gitu kan. Nah, yang berkaitan tentang penyalibannya itu enggak, ini bukan gaya tulisannya si Josephus. Contoh saya itu kalau ngomong itu banyak pakai tambahan tu gitu. Nah, kalau Bang Billy kan enggak ada tuh kata tu ini itu. Jadi itu pilihan kata yang digunakan dalam penulisan gitu. Coba abang cari dulu tentang Paul, siapa itu namanya? Paul Hopper. Paul Hopper, siapa dia? Hidup di tahun berapa? Dan apa dia? Sebentar ya. Ini kalau kita mau lihat teksnya ada nih. Kalau itu ya, teks Napoleon itu ada tuh. Ini dari teks Capation ya. Sekarang kalau si Paul Hopper-nya. Karena tulisan-tulisan daripada Josephus itu diakui. Itu bang, makanya penasaran saya dengan si Paul itu. 1973 dia lahir di Inggris. Dia itu ahli bahasa gitu. American linguist. Hanya Bro Billy kecil kali bro. Jadi kalau Richard Carrier itu tadi dia tidak memberikan penegasan yang pasti, cuman hanya sebuah opini dia saja. Enggak, bukan ke Richardnya, ke Paul Hopper-nya. Karena ini kan artikelnya kan tentang Paul Hopper kan, bukan ini kan kalau dia kan cuma punya blog gitu. Iya. Mungkin dia itu mahasiswanya atau gimana, saya juga nggak tahu gitu kan. Nah, dia itu yang temukan dia sampai itu yang dari orang ini dari orang ini gitu loh. Itu maksudnya. Tadi kan sebenarnya kan itu kan kita kan berangkat itu dari ini loh, dari apa? Dari ada narasi di Bible yang cuman ada satu penulis yang tuliskan. Padahal menurut saya gitu kan, peristiwa kalau namanya itu ada orang bangkit dari kubur, kemudian itu dia masuk ke kota gitu kan, otomatis kita nganggapnya itu orang-orang kota itu ngelihat gitu. Dan itu pasti orang zaman dulu itu kan nggak ada hiburan. Berarti paling hiburannya itu ya gosip lah, kota lah gitu ya kan. Nah, itu pasti nyebarin tuh ada kejadian, ada orang terus bangkit. Gitu. Yang bingungnya gitu, kenapa cuman satu penulis ini yang menceritakan tentang hal ini. Padahal ketiga penulisnya itu sama-sama menuliskan peristiwa penyaliban, gitu loh maksudnya Bang Billy. Tapi tadi bro udah saya jelaskan bahwa itu ada di dalam catatan bapak-bapak gereja. Kemarin saya baru bahas itu. Cuma karena saya nggak punya bukunya, Jaka punya buku dan sudah ditunjukkan. Ada di channel saya kok. Ya nggak apa-apa. Kemarin itu. Ini lagi saya cari. Oke, saya mana ya? Saya lagi cari videonya mana ya kemarin itu. Akan lebih kuat lagi tuh kalau dari yang si Pilatus sendiri tuh yang
dia tuh menyampaikan hal ini gitu, akan lebih kuat lagi gitu. Nah, seingat Erwin itu Pilatus ini dia pernah nggak menuliskan tentang ini? Dia menyalibkan seorang yang bernama Yesus itu. Kalau pengakuan Pilatus saya belum pernah baca, tetapi kalau pengakuan sejarah ada. Kayak di sini kan, contoh kayak di catatan Josephus itu, lalu Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepadanya di atas kayu salib. Jelas kok dituliskan dia di situ. Iya betul, karena kan Nah, rentang waktu itu kan baru di Tacitus, dekade kan. Tacitus yang hidup tahun ini ya, tahun 60 sampai 120 Masehi, dia katakan bahwa ada Pilatus juga di sini disebutkan. Kristus, tokoh pendiri nama itu, telah menjalani hukuman mati pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius berdasarkan keputusan yang dijatuhkan Gubernur Pontius Pilatus. Betul. Nah, betul. Itu, jadi udah ada itu baru nggak saya ini, iya. Cuman yang saya mau kritik itu kan sumbernya gitu. Ya kan kalau dibilang itu kan atas itu mencatat itu. Ya iya. Tapi kan tadi kan awalnya saya bilang itu kan akan lebih kuat ya. Itu kalau dari pernyataan dari si Pilatus sendiri gitu. Jadi bisa saja itu namanya apa? Kalau dia Tacitus itu dia kan sudah karena jaraknya itu agak lumayan jauh ya gitu kan, dia sudah mendengar cerita yang tersebar di masyarakat gitu maksudnya. Nah contoh ini kayak Mara bin Serafion itu dalam sebuah naskah abad ke-7 di British Museum Inggris abad ke-7 ya, mengakui bahwa peristiwa itu menghukum raja mereka yang arif dan telah tersingkir dari negerinya. Namun raja yang arif itu tidak mati untuk seterusnya, tetapi ia hidup seterusnya dalam ajaran yang telah diberikannya. Jelas kok di sini. Ya kembali lah itu loh. Iya. Jadi, ini ada bukunya kok di British Museum Inggris. Iya, abad ke-7. Saya tahu. Jadi artinya kalau seperti Richard tadi yang hidup di abad 19, bukan, iya yang satu itu si Paul itu juga kan sama kan, abad Paul Cooper itu kan abad 19 juga. Bukan, Paul Hopper itu iya, dia kan hidup di abad yang sama toh. Bukan, Paul Hopper itu dia itu apa istilahnya itu profesor lah. Jadi ibaratnya itu kayak iya, Paul Hopper ini kan dia kan ini kan dia hidup di abad berapa ini? Enggak, di abad sekarang. Ya itu di abad 20 kan. Jadi maksud aku ya abad 21 oke. Dia hidup di abad 21 sementara catatan sudah ada di abad ke-7. Jadi artinya ya kita tinggal melihat dari fakta sejarah saja. Ini ya, ada nih. Iya, abad ke-7 masih ada kok ini sebuah naskah itu abad ke-7 di Inggris, Museum Inggris. Iya, nggak apa-apa ini. Iya. Jadi kalau sejarawan itu kan, jadi kalau dia dapat satu sumber itu dianggap itu sama nilainya itu. Entah kalaupun isinya itu nanti berbeda atau gimana itu lain soal. Yang penting ada dulu ya. Nah, cuman gini ya Ben, apa namanya? Kalau sebelum itu sampai gitu kan, sebelum sampai ke yang menulisnya gitu kan. Pasti kan akan lebih bagus itu kalau yang namanya itu yang menyaksikan langsung saksi mata hidupnya gitu kan saat kejadian. Murid-murid Yesus kan kalau berbicara itu kan saat kejadian kan mereka melihat itu sudah nyata. Jadi artinya gini kan, sumber primernya Alkitab itu kitab Injil sepakat semuanya mengakui tentang peristiwa penyaliban. Baru di sumber primer sekunder sejarah juga ada mendukung sesuai. Contoh ini saya sebutkan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. 6 sejarawan menyaksikan satu peristiwa, mengakui peristiwa penyaliban kebangkitan itu nyata. Menurut saya itu sudah cukup. Jadi kalau seperti si Paul tadi hanya meragukan tentang Josephus, bagaimana dia lagi menyangkal yang 5 lagi kan? Nah itu bro, jadi artinya kan gini, kita bermain data. Kalau dia hanya ibaratnya menyangkali pernyataan Josephus, masih ada 5 lagi yang membuat pernyataan yang berbeda, yang sama, esensinya sama dengan apa yang disampaikan Josephus. Iya, makanya kan saya bilang tadi kan, jadi kalau saya tuh saksi mata ya, saksi mata itu
ada satu peristiwa gitu kan, itu nilainya itu sama gitu. Walaupun nanti yang dituliskan itu berbeda. Yang satu bilang disalibkan, yang satu bilang tidak disalibkan. Yang penting ada dulu gitu. Ya kan seperti itu kan. Nah, terus begini. Yang dari kesamaan ini yang sama-sama menuliskan bahwa itu tuh disalib gitu kan. Itu sendiri tuh masih ada tuh yang apa? Yang enggak ini apa? Yang bisa dibilang itu kalau saya mau bilang kontradiksi. Artinya apa? Kalau ini berbeda itu kan mencatatkan itu kan. Ini yang mau dipakai tuh yang mana gitu. Walaupun peristiwanya sama tapi ada perbedaannya gitu. Misalkan yang satu mencatatkan seperti A, yang satu mencatatkan B gitu kan. Harusnya kalau memang itu sama-sama gitu kan. Makanya itu harus sama itunya apa catatan itu sama gitu. Makanya aku bilang tadi sama bro kan, kalau semua titik komanya sama dalam mengisahkan satu kisah, justru itu lebih mudah dikatakan palsu karena itu menyontek. Tapi karena ini berbeda kalimatnya, tetapi esensi berita yang disampaikan sama, itu justru menunjukkan kebenaran. Makanya tadi contoh bro, kalau bro pergi ke hakim, sebuah satu perkara, orang bersaksi, titik komanya semua sama, itu namanya kesaksian palsu, rekayasa. Karena tidak mungkin orang bersaksi, titik koma kesaksian itu sama. Kalau enggak itu rekayasa pasti. Dan tidak ada orang di dunia ini yang bersaksi tentang satu peristiwa, titik koma dari kalimat itu sama. Tapi kalau esensi berita itu sama, iya. Contoh, peristiwa kemarin itu Gunung Sinabung meletus. Ada orang yang menurunkan berita itu ditulis jam 5 sore, ada yang menulis jam 12 siang. Itu beritanya pasti berbeda kalimatnya. Contoh, korban dikatakan di situ nanti 50 orang yang jam 12. Tapi yang jam 5 bisa 100 orang. Kenapa bisa begitu? Ya kalau kita tidak tahu kapan berita itu ditulis, maka kita masuk nanti kepada sebuah polemik. Makanya di sini kan perlu memahami sebuah konteks dari penulisan itu, latar belakang penulis, tujuan penulis. Nah, di situ memang kebetulan itu apa namanya itu ya soal soal yang jam itu kan disitu kan satu bilang jam ketiga ya kan, satu bilang jam ke-6 gitu kan. Artinya kan sebenarnya bukan jam 3 jam 6 ya. Artinya kan jam ketiga dari matahari terbit ya gitu kan. Nah dari situ aja tuh udah ketahuan ini berarti sudah berbeda dong. Masa nggak bisa bedain? Itu kan hal yang paling gampang sekali gitu. Kalau aku gini kan, kalau penulisan itu contoh kayak Injil Yohanes, penulisannya di mana, Lukas penulisannya di mana, itu mempengaruhi. Baru ya kalau saya berpikir praktisnya gini aja ya, supaya nggak repot-repot gitu. Hal itu wajar. Kenapa? Karena sistem penulisan penanggalan pada zaman itu tidak seperti sistematis sekarang. Kalau sekarang kan kalender udah di mana-mana, kertas di mana-mana, gampang gitu ya. Jadi kita tidak bisa menilai konteks penulisan itu, peristiwa itu, dengan konteks pada masa kini. Saya memahaminya dengan praktis begitu. Supaya artinya kan kalau kita mau menggali itu sebenarnya bisa digali, cuma butuh waktu sih di situ ya. Enggak, ini kan nggak bicara tentang penanggalan yang iya, masalah jamnya itu juga kan, karena satu ada. Jadi contoh, satu itu menulis bukan di Yerusalemnya, tapi di luar Yerusalem. Waktu di Yerusalem dengan di luar Yerusalem kan berbeda. Nah, itu salah satu. Ibu itu udah pernah bahas itu kayaknya, kalau nggak salah itu dialog dengan siapa dulu itu. Cuma saya sudah lupa dan materinya saya belum pernah siapkan tentang hal itu. Pak siapa yang pernah siapkan itu? Gracia Pelo pernah saya nonton. Nah, tapi penjelasannya sangat logis, sesuai, dan saya sukanya praktis. Karena kan banyak juga contoh ini ya. Yesus itu, contoh ini, tanggal 25 apakah betul? Ya saya katakan perayaan Natal tanggal 25 itu abad kedua. Dan itu dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Tapi bagaimana bapak-bapak gereja memastikan itu melalui perkiraan. Perkiraan mereka tentang dari kronologi secara peristiwa, maka jatuhlah itu di akhir Desember dan di awal Januari. Itu pun belum dipastikan juga tanggal berapa, jam berapa kan. Cuma bagi saya
itu hal yang wajar mengingat kondisi penanggalan pada waktu itu belum seperti sistematis zaman sekarang. Kalau Yesus hadir di zaman sekarang mungkin ya ada fotonya, ada kameranya semua, ada wartawan, semua meliput, disiarkan di televisi, datanya ada di mana-mana kan begitu. Kalau dulu kan kertas aja bro, susah bro. Nggak ada apa kertas seperti sekarang, masih gulungan. Dan itu pun susah didapatkan. Enggak begini ya, Ben. Ini kan kita kan praktis saja ya gitu kan. Nah, kalau di Markus itu kan bilang kan jam ketiga gitu kan. Kalau di Yohanes kan jam ke-6 gitu. Itu saya yakin tuh orang anak kecil tuh bisa bedain tuh jam ketiga itu matahari itu masih belum terlalu bagaimana. Nah, kalau sudah tengah hari, orang kan pasti bisa bedain antara masih kira-kira jam 9 atau jam 8 itu sama siang hari bolong gitu. Kalau hal itu sih apa gini, aku udah pernah nonton Pak Gracipello bahas itu dan aku setuju. Cuman saya nggak punya materi untuk presentasikan ya. Dan aku nggak ingat lagi penjelasannya kayak gimana. Tapi penjelasan Pak Gracipello tentang hal itu sangat logis. Verbum Veritatis pun pernah juga membahas itu tentang hal itu mengapa bisa begitu. Ibu atau mungkin ini ya oke. Pak Antonius mungkin ada komentar soal ini. Sabar ini bro. Jadi sebenarnya Bang, si Hopper ini juga tidak ada pengkajian lebih dalam masalah ini Bang. Nanti saya akan kirim nanti linknya Bang, baru dibaca-baca dipelajari. Hopper juga ini nggak jelas juga. Harusnya dia berbicara harus ada pendalaman penelitian dulu. Ini kayaknya dia nggak bikin pengujian secara dalam tentang Josephus. Ya, yang link yang tadi saya kasih itu ada link PDF-nya di ResearchGate. Cuman masalahnya itu harus kita tuh masuk dari akun kampus gitu. Jadi kalau kita punya email misalkan saya kan ya. Iya, aku coba masuk tadi nggak bisa ya. Yuda.unigo gitu kan. Saya kasih contoh. Ya. Apakah di situ menjelaskan dalam buku apa si Hopper menulis? Coba Bang cari di Wikipedia itu. Bisa kan saya bilang kan artikel itu di post di ResearchGate gitu. Itu ada gitu. Itu cuma saya lupa itu saya simpan di mana gitu. Makanya kalau Bang Billy punya teman yang dosen atau apa gitu kan, tolong minta gitu. Jadi nanti bikin akun di ResearchGate gitu kan, nanti terus masuk supaya bisa download itu artikel dia itu, gitu loh maksudnya. Jadi dari situ juga kan nggak menulis dia dalam buku apa, di tahun berapa dia tulis buku itu. Ini bukan tesis, bukan disertasi, itu cuma ini kayak semacam artikel gitu, kayak paper lah gitu kan. Jadi memang kalau dibilang nggak mendalam itu karena nggak diuji, nggak diuji gitu loh maksudnya ya. Di kutipan ini ulasan ini adalah esai Paul Hopper, Narrative Anomaly in Josephus Jewish Antiochus ke berapa ini? 1, 2, 3 ke 8, 63 diterbitkan dalam Linguistic and Literary Studies Interface Accounts Transfer Edis Monica Fuller Daniel Josephus Berlin Ritter 2014. Jadi itulah untuk kita lihat suatu persoalan, kita selidiki yang nulis itu siapa, latar belakang penulisnya itu apa, terus pengkajiannya sampai di mana. Jadi kalau informasi jangan terima mentah-mentah. Makanya gini itu yang artikel lengkapnya itu kan ada di ResearchGate. Jadi silakan itu download dulu gitu. Nanti kalau Bang Billy mau punya tanggapan soal ini ya masukin juga di ResearchGate itu judulnya tanggapan atas artikel John Hopper itu, gitu loh maksudnya. Jadi maksud saya Bang, ketika ada seorang Kristen menyampaikan data, untuk membantah itu Abang lebih akurat lah untuk membantah itu, biar kita sama-sama bisa terima. Jadi kalau datanya masih kabur, buat apa sih kita ngomong? Itu maksud saya. Terima kasih Bang. Oke, ya udah itu. Oke, tadi sampai mana ya, lupa juga tadi. Pak Tonton silakan ya. Halo. Halo. Ya. Halo. Iya, saya belum terlalu ngikutin mengenai tadi tokoh tadi. Lanjut aja, saya belum paham itu tokoh itu. Enggak, itu sudah kelewat berapa lama gitu.
yang tadi itu yang tadi saya Mas PRB itu sempat nyambung itu gini. Kalau misalnya satu penulis mencatat itu penyaliban itu terjadi di jam ketiga gitu kan. Yang satu lagi itu di jam ke-6 gitu. Nah, saya yakin ya gini. Kalau kedua keterangan itu saya itu nggak sama gitu, berarti sebenarnya itu peristiwa itu terjadi atau tidak gitu konsekuensinya ya. Bagaimana Pak? Oke. Jadi gini, ada dua hal ya. Pertama, ada dua hal. Jadi gini, bisa kesaksian orang tersebut salah menulis, bisa juga orang-orang tersebut benar menulisnya, tetapi saling melengkapi, tidak kontradiksi gitu. Jadi kenapa saya bawa dua ini? Karena Bapak tadi ini berkaitan dengan pertanyaan Bapak, bisakah hal itu terjadi gitu ya? Jadi kayak ada suatu peristiwa, misalnya tadi Pak Erben menceritakan tentang gunung meletus. Ada dua wartawan menulis. Wartawannya bisa aja dua-duanya nggak tepat gitu menulisnya tentang kronologisnya, bahkan ya tentang jamnya, bahkan kronologisnya. Tapi apakah berarti gunung Erben gunung tersebut tidak benar-benar meletus gitu? Itu kan nggak gitu juga gitu. Artinya penulisnya tidak akurat gitu. Nah itu artinya menjawab pertanyaan Bapak. Nah tapi saya mengatakan bahwa penulis kitab Injil ini bukannya tidak akurat, tetapi saling melengkapi gitu loh. Oke, saya dibilangkan saling melengkapi ya, melengkapi gini. Kalau saling melengkapi itu gini, contoh gini ya, kalau saya melengkapi gini, saling melengkapi ya. Jadi yang satu bilang itu di jam ketiga gitu kan. Nah kemudian penulis berikutnya bilang itu setelah setelah pasar bubar. Nah itu kalau dibilang itu namanya tuh saling melengkapi gitu, komplementari gitu ya. Tapi kalau dibilang yang satu di jam ketiga setelah matahari terbit ya, kemudian yang satu bilang itu di jam ke-6, itu menurut saya itu bukan saling melengkapi Pak. Itu nggak tahu mana yang benar gitu antara dua ini. Gampang seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahas apa nih, kayaknya seru. Ini jadi kan yang di Markus bilang itu kan jam ketiga penyaliban. Nah di Yohanes tuh bilang jam ke-6 gitu. Nah kalau saya bilang itu bukan saling melengkapi namanya. Kalau saling melengkapi itu contohnya begini ya. Di jam yang satu di Markus bilang jam ketiga gitu kan. Nah kemudian di Yohanes bilang itu terjadi setelah misalnya pasar bubar. Nah pasar bubar itu misalkan itu di jam ketiga. Nah itu baru namanya. Yang menjadi masalah berat buat kamu apa? Masalah buat saya? Iya. Masalah buat saya sebenarnya bukan masalah buat saya, itu kan yang tertulis seperti itu. Loh, adanya topik ini kan karena kamu meresahkan sesuatu. Yang menjadi masalah berat buat kamu apa? Enggak berat kok, itu bukan. Ya udah, yang menjadi masalahnya apa? Enggak, saya cuma tunjukkan saja itu ada ketidaksesuaian gitu antara yang enggak sesuai. Nah, sekarang ketidaksesuaian itu menjadi masalah atau enggak? Jadi masalah. Bah, ya udah. Kalau menurut kamu jadi masalah, masalahnya apa? Oke, ini aku share ya. Ya. Ini datanya tadi bahwa tentang kebangkitan itu disebutkan dalam Misna Yerusalem. Ini ada ini datanya. Ini bukunya. Oke, ini jadi diterangkan ya. Pertama disebutkan ini. Saya belum upload rupanya. Berjalan di hadapan Tuhan bagi orang hidup. Ini video saya, jangan takut. Tanah di mana orang mati akan ditanya. Bla 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 bla. Jadi ini ramifikasi Pak BN dari sumber Judaism. Jadi bahwa Mesias itu seperti apa sih? Nanti akan kebangkitannya akan seperti apa? Ternyata dalam ramifikasi dari sumber-sumber Judaism bahwa ini dalam zaman Raja Mesias akan ada kebangkitan orang-orang pilihan Allah, akan terjadi kebangkitan orang-orang pilihan Allah. Nah, oke, kita buka. Ya, ini juga ada ya. Kemudian mengenai kejadian ajaib. Udah buka Zoom. Ini agak detail ya. Bisa saya potong? Halo? Ya gimana bro? Orang-orang kita akan pelajari kan ini dulu. Maksudnya orang-orang yang
Kudus bangkit kayak gitu waktu Yesus Ya, Oke. Sorry bang, nggak kemu tadi. Oke, jadi itu bro apa ya, Pahami? Itu datanya ada bukunya Bambang Nursena tentang Matius 27 ayat 51, 50 sampai 53 itu terbukti. Ada catatan dalam sejarah. Dan ada bukunya, ada bukunya. Ya, begini, sebelum masuk ke Ya. situ ya, sebelum ke situ itu kan ini langsungnya tuh yang di Yohanes dengan yang itu apa tentang jamnya ini loh gitu. Jamnya itu kan sudah dituliskan tuh berbeda gitu. Bukannya saling melengkapi. Sudah berbeda jamnya gitu. Maksudnya itu ya saya tebak aja ya, itu mungkin nggak tuh ada dua Yesus gitu yang disalibkan. Yang satu di jam ke-3, yang satu di jam ke-6. Mungkin nggak? Jadi gini, penjelasannya Bro Antonius itu sebenarnya udah lebih praktis ya. Jadi penyorotan para penulis, konteks mereka menulis, kalau dulu saya lupa, datanya saya nggak catat ya. Waktu itu Uti contoh, Matius itu ditulis di Yerusalem. Sementara yang Markus itu ditulis di tempat yang lain. Itu sudah ada perbedaan waktu, apalagi dengan Injil Yohanes. Itu dikatakan, jadi tempat penulisan mereka itu berbeda. Jadi sehingga itu mempengaruhi baru cara pandang mereka juga yang disorot. Karena kan peristiwa penyaliban itu kan sebenarnya sudah diawali dari malam itu penangkapan, sampai kepada nanti jam 3 sore, sampai diturunkan Yesus dari salib itu semua kan semua rangkaian mulai dari ditahan, diadili, ditangkap, disiksa, sampai dia ke salib, kemudian dia dikuburkan. Dari peristiwa ini semua, mereka mengatakan dengan cara pandang yang berbeda, konteks mereka menulis yang berbeda. Di situ, ya saya kasih contoh lah kan, kalau ditulis contoh di Indonesia Timur, mereka katakan disalibkan pada jam 5. Tapi kalau di Indonesia Barat jam 5, udah jam berapa di kita di ini? Di mereka jam 7, di kita jam 5, karena beda 2 jam. Apakah salah? Tidak. Tidak salah. Itu. Jadi konteksnya di situ, baru cara pandang mereka. Baru tadi kan saya sudah jelaskan juga bahwa kita Injilikan bukan ditulis mereka saling contek-menyontek. Mereka cara pandang yang berbeda terhadap peristiwa itu, tetapi apa yang mereka ceritakan itu sebuah kebenaran yang saling melengkapi di situ. Gini, contoh lagi ya. Ini, saya kan sama Erben ini ngopi nih. Bang, sebentar bang. Sebentar. Jam 12 siang ya, gitu kan. Kemudian Erben pulang ke rumah, ya taruhlah di Blok M lah gitu kan. Terus saya pulang ke Solo misalnya gitu kan. Nah di Solo itu saya akan menceritakan kepada orang yang bertanya kepada saya gitu kan, kamu jam berapa minum kopi sama Erben? Saya tetap akan bilang tuh jam 12. Saya nggak akan bilang jam 1 menurut waktu di Indonesia Tengah gitu misalnya gitu. Itu jadi nggak, kalau dibilang alasan itu karena perbedaan time zone itu nggak masuk akal Bang Billy. Oke, Bang, saya mau pamit dulu Bang Erben. Tapi kalau saya lihat pertanyaan mereka ini Bang Erben masih masuk akal dan masih bagus lah dibanding dengan sum-sum yang lain Bang. Aduh, terlalu banyak pertanyaan yang tidak masuk akal, udah banyak bohong. Tapi kalau di sini agaknya sum ini bagus Bang. Ya lanjut dulu Bang Erben, saya mau pamit dulu. Terima kasih. Oke. Ya ini memang kalau untuk bahas itu sih perlu harus menyiapkan waktu khusus memang untuk menyediakan materinya. Tapi saya bisa buktikan karena saya sudah pernah pelajari, cuma saya sudah lupa dan tidak sempat bikin PowerPoint-nya. Kalau sudah ada PowerPoint-nya saya akan presentasikan. Iya. Teman-teman yang lain nimbrung lah, masa saya terus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada alternatif penjelasan dari Bu Rita Wahyu, tapi saya juga belum terlalu ngikutin ya. Jadi ini bicara tentang perbedaan perhitungan waktu menurut kalangan Yahudi dan Romawi. Jadi ada perbedaan waktu, betul. Jadi kalau orang Yahudi itu menghitung waktu itu jam tuh dari jam 6 pagi sampai jam sore.
Apa itu Pak? Berisik-berisik Pak. Dari tetangga atau apa itu? Suaranya Pak Antonius, monggo Pak. Enggak. Suara saya masih ada, oke, masih ada ya. Ya, jadi itu metode perhitungan waktu yang berbeda antara yang digunakan Romawi sama Yahudi. Jadi tergantung mereka menggunakan masing-masing itu menggunakan metode perhitungan waktu yang bagaimana gitu. Ya, jadi kenapa berbeda? Kalau misalnya Romawi itu, kalau saya nggak salah ya, Romawi itu sama yang seperti kita ikutin saat ini gitu. Dari satu hari itu 24 jam, hitung dari jam 00 sampai jam 24. Ya, kalau Yahudi itu satu hari itu 12 jam hitungannya gitu loh. Jadi dari jam 6 pagi sampai 6 sore itu dihitung satu hari. Ya, jadi jam pertama tuh jam 7. Ya, jam 7 pagi, jam pertama, jam kedua, dan seterusnya. Saya sendiri belum bisa memaparkan bagaimana perhitungan menurut perhitungan Yahudi sama Romawi sehingga ketemunya yang satu bilang jam berapa tadi, jam 9, satu jam 12. Tapi kira-kira di situ ada perbedaan pengukuran waktu lah antara mereka. Jadi itu bisa menggunakan dua metode berbeda. Hal ini mirip dengan metode perhitungan yang di dalam perjanjian lama ya, kan itu juga ada pertanyaan, kenapa ayat ini bilang jumlahnya sekian, kenapa ayat itu bilangnya jumlahnya sekian gitu ya. Memang ada beberapa tuh yang dianggap sebagai scribal error ya, mungkin ada salah dalam saat penulisan ulang, tetapi juga ada perbedaan karena metode perhitungan yang berbeda gitu. Jadi di sini prinsipnya sama, metode perhitungan yang berbeda. Ya, terima kasih. Ya, jadi penjelasannya itu masalah waktu, apakah menggunakan waktu Romawi atau waktu Ibrani, itu satu. Yang kedua, masalah konteks atau alamat penulisannya. Jadi banyak hal, tapi tidak salah, tidak ada yang salah. Tetapi artinya konteksnya, makanya saya bilang tadi konteksnya. Nah itu saya nantilah kapan-kapan ku siapkan materi untuk hal itulah. Ya udah nggak apa-apa. Iya, Gini, Pak Antonius gitu kan. Kalau Pak Antonius bilang perhitungan yang digunakan oleh otoritas Romawi itu dimulai jam 12 malam 00 ya gitu kan. Taruhlah itu Yohanes itu bilang dia mengikuti perhitungan dari otoritas Romawi. Jam ke-6 dari 00 itu berarti sekitar jam 6 atau ya jam 6 pagi, pukul 06.00 gitu. Itu masih belum match Pak itu dengan apa yang di Markus. Markus bilang tuh jam ketiga. Kalau dibilang Markus itu mengikuti perhitungan waktu dari Ibrani gitu, dari matahari terbit ya, tadi seperti Pak Antonius bilang gitu. Kecuali dibilang misalkan di Yohanes itu dibilang tuh jam ke-9. Nah itu mungkin kena gitu antara itu. Tapi kan dibilang kan itu kan di jam ke-6 gitu Pak Antonius. Kalau nggak salah, yang bilang jam 3 saya lupa siapa ya. Markus. Bukan jam ketiga ya, Markus. Tadi Edwin sudah bilang kok. Di Yohanes itu di jam ke-6. Kecuali ada bilang tuh jam ke-9. Nah itu ya itu matching gitu. Kena. Yang lain itu teman-teman Muslim, jangan saya terus gantian. Halo. Inilah kan awal gini ya. Kita kan mau bicarakan kitab suci itu seperti apa sih gitu kan. Tadi sudah sempat berlanjut gitu kan. Terus gini. Kalau kita lihat esensi dari kitab suci itu kan ya berarti ya itu harus dari Tuhan langsung sendiri gitu. Langsung itu nanti disampaikan melalui utusannya gitu kan. Lebih logis kalau utusannya itu dia tuh menyampaikan ke kaumnya. Nah, bahasa yang digunakan itu harus bahasa di mana nabi itu diutus gitu. Artinya kalau kita bicara Yesus ya gitu kan. Berarti dia tuh harusnya tuh menyampaikan dalam bahasa Aram gitu. Jadi bukan sekedar kayak semacam sinyal-sinyal yang nggak jelas, tapi
sampai di hatinya itu dalam bentuk bahasa yang bisa dimengerti oleh si nabi itu gitu. Nah, ini kan sekarang gini, kalau misalnya dibilang itu Yesus itu berbahasa Aramaik ya, kan itu konsensusnya seperti itu ya. Nah, kitab-kitab ini kan manusia ini kan berbahasa Koine gitu. Mungkin nggak itu? Iya, jadi gini bro, kan ketika Yesus mau terangkat ke langit, ke surga itu, dia kan mengatakan beritakanlah Injil kepada segala bangsa, segala makhluk. Jadi pencatatan kitab Injil itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab murid memenuhi apa yang menjadi perintah Yesus kepada mereka, kepada segala bangsa. Dan pada zaman itu, bahasa Yunani itu kan bahasa internasional. Kalau mereka hanya menuliskan kitab Injil itu dalam bahasa Aramaik atau Ibrani, maka yang bisa dijangkit hanya orang Ibrani. Di mana pada waktu itu kan orang Ibrani kan sangat minoritas, kecil di situ. Kalau mereka menuliskan hal itu dalam bahasa Romawi, maka yang bisa dijangkau itu hanya Roma. Tapi kalau mereka menulis itu dalam bahasa Yunani, maka itu sangat kontekstual pada masa itu, karena semua bangsa bisa mengerti. Lebih mudah untuk menyampaikan kebenaran itu karena bahasa itu sudah menjadi bahasa internasional. Sama seperti saya bro, contoh kalau saya menulis karya ilmiah dalam bahasa Batak, maka orang Jawa akan pusing, orang Indonesia Timur akan pusing, yang bisa membaca karya ilmiah saya itu orang-orang Batak. Tapi ketika saya menulis itu dalam bahasa Indonesia, maka seluruh Indonesia bisa mengerti karya ilmiah saya. Apalagi kalau saya menulis dalam bahasa Inggris, maka hampir semua negara di dunia ini bisa mengerti apa yang saya tulis. Jadi konteks mengapa ditulis dalam bahasa Yunani memang karena itu kebutuhan memenuhi panggilan tugas yang diberikan Yesus untuk memberitakan Injil. Seperti itu bro. Jadi tidak masalah, memang ada juga dalam catatan sejarah yang mengatakan bahwa contoh seperti Injil Matius itu ditulis dalam dua bahasa. Ada ditulis dalam bahasa Aramaik dengan bahasa Yunani. Bahasa Aramaik itu cuma nggak ditemukan di mana sekarang. Sehingga pun pernyataan ini tidak terbukti. Yang dibuktikan secara manuskrip itu kan semuanya dalam teks Yunani. Itu masalahnya. Itu kenyataannya. Gitu bro Yuda. Jadi seperti itu praktisnya saya menjelaskan mengapa Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, oke. Nah, Pak Antonius gimana kira-kira Pak Antonius penjelasan saya? Mana Pak Antonius ini? Ya, setuju sekali. Jadi itu tidak ada keharusan bahwa Injil itu harus ditulis di dalam bahasa Aramaik, karena kan Injil itu tujuannya adalah untuk memberitakan kepada banyak orang. Jadi banyak orang saat itu adalah menggunakan bahasa Yunani sebagai lingua franca. Itu. Jadi itu alasan paling utama ya, karena itu bahasa internasional. Jadi itu sudah memenuhi tujuan praktis dari penyebaran Injil tersebut. Terima kasih. Ya, itu kira-kira jawaban kita bro Yuda. Oke, ini. Ya. Pahami ya. Nah ya. Jadi kalau dibilang oke lah itu pilihan digunakannya itu bahasa Yunani karena itu adalah bahasa internasional yang berlaku di zaman itu gitu ya, di zamannya Yesus ya maksudnya gitu kan. Kembali ke apa yang menuliskannya gitu kan. Sepengetahuan Airben itu, apakah mereka ini punya kemampuan literasi dan apakah mereka juga itu punya kemampuan sastra gitu. Sehingga ini adalah suatu bentuk sastra tinggi gitu. Kenapa saya bilang gitu? Contoh ya, misalkan dibilang enarche en hologos. Kata logos ya. Setelah kata itu di paragraf kedua kayak logos en prostonteon. Perhatikan kata teon ya. Di paragraf ketiga ya. Kayak theos and whole logos. Jadi kayak ada pola-polanya gitu. Ini kan bukan sekedar orang-orang biasa yang nulis, orang yang punya citra rasa sastra tinggi gitu. Nah, sepengetahuan Airben dan Antonius, apakah mereka itu pernah gitu kayak semacam ikut sekolah di mana atau siapa yang mengajari gitu sampai bisa menulis bahasa yang bukan bahasa hari-harinya mereka. Nah, silakan. Jadi gini bro, orang Yahudi itu kalau nanti bro pelajari orang Yahudi ya, begitu orang Yahudi bisa membaca alef bet gimel dalet hetat kap yok lamet men nusamet ayin gitu ya, atau bahasa Ibrani, maka yang pertama mereka pelajari itu adalah belajar kitab suci mereka.
maka tidak ada orang Yahudi yang buta huruf. Semua orang Yahudi bisa baca. Karena itu satu keharusan bagi orang Yahudi, dan itu budaya Yahudi sampai hari ini. Bahkan orang Yahudi itu punya sekolah. Ada sekolah-sekolah mereka. Jadi orang Yahudi itu semuanya sekolahan. Di situ ya. Tetapi kalau dikatakan apakah mereka punya sekolah ibaratnya semacam sekolah Taurat, saya tidak menemukan data murid-muridnya. Hanya Yesus yang sekolah Taurat ada datanya. Makanya Yesus usia 12 tahun itu kan diuji. Itu artinya masuk sekolah Taurat. Di situ. Jadi, apakah para murid memiliki kemampuan untuk menulis? Saya katakan mereka punya kemampuan. Kenapa begitu? Karena mereka punya guru seorang yang bernama Yesus. Di mana Yesus ini kan punya hikmat dan pengetahuan di atas semua para ahli Taurat waktu itu. Sampai Nikodemus datang kepada Yesus untuk belajar. Di situ. Jadi mereka punya guru yang maha guru. Sehingga mereka punya kemampuan. Itu kalau berbicara dari segi ilmu pengetahuan. Tetapi kalau kita berbicara tentang peran Roh Kudus bagi para rasul, itu terus nyata. Karena contoh Petrus ketika berkhotbah dikatakan mereka ini enggak sekolahan, artinya mereka bukan orang yang sekolahan di situ ya. Memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia agak ini, seorang orang berkatakan mereka buta huruf. Sebenarnya bukan buta huruf. Kata yang pada itu agramatos. Iya, tapi bukan buta huruf artinya di situ. Salah satu artinya itu buta huruf. Iya, tapi di satu sisi nanti kalau dilihat di pedoman penerjemahan LAI tidak di dalam mengacu itu buta huruf tidak sekolah. Tapi itu lebih kepada kategori orang yang tidak memiliki pendidikan sebagai seorang lulusan kitab Taurat lah di situ. Itu dikatakan. Kalau saya katakan mereka punya kemampuan itu. Punya kemampuan sastra gitu. Artinya kalau masalah kemampuan sastra kan mereka bisa lah baca tulis. Kan bahasa Yunani kan waktu itu kan sudah menjadi bahasa internasional yang bisa digunakan sehari-hari di Israel pada saat itu. Karena bahkan kalau kita mau kembali ke belakang, di abad kedua sebelum Masehi saja, kitab PL itu kan sudah terjadi proses Helenisasi. Waktu itu Alexander siapa itu? Alexander Agung ya yang menguasai hampir seluruh dunia ini ditaklukkan dia sampai di stres. Gak ada lagi raja yang mau ditaklukkan. Di situ pun sampai kitab Yahudi itu sudah ditulis dalam teks Yunani, Septuaginta. Jadi masalah Septuaginta, ya saya katakan itu sudah membuktikan bahwa orang Yahudi sudah terbiasa dengan bahasa Yunani, karena teks Septuaginta sudah dijadikan, jadi proses Helenisasi waktu itu, Helenisasi budaya. Nah, itu nanti saya baru tahu kalau yang nulis Septuaginta itu orang Yahudi langsung sendiri gitu. Bukannya, yang menulis Septuaginta kan yang menulis itu kan orang-orang Yahudi, tetapi mereka sudah mengerti yang namanya bahasa Yunani. Yang saya tanya, yang menulis Septuaginta itu orang-orang Israel itu sendiri, bukannya orang-orang ini yang orang dari Ptolemy. Apa itu orang Ptolemy? Enggak, itu kan dituliskan di bawah perintah Ptolemy kan. Artinya kan kalaupun di bawah pemerintahan orang Yunani kan tidak masalah kalau ditulis oleh orang Yahudi dalam bahasa Yunani. Karena kalau orang Yunani juga, jadi gini, itu kan saya baru dengar gitu. Kalau itu ditulis oleh orang Israel itu sendiri gitu. Kalau bisa sih nanti di-share gitu datanya gitu. Orang Yahudi, Pak. Jadi orang Yahudi yang ada di Alexandria. 70 orang Yahudi. Sehingga saya dari 12 suku bangsa Israel. Mereka itu jadi kayak semacam narasumbernya gitu, yang menulisnya itu bukan mereka gitu, karena tapi kalau ada datanya ya silakan di-share gitu. Datanya ada, Bapak bisa cek aja di Wikipedia langsung tuh Septuagint. Iya, yang saya ingat itu, jadi itu bukan mereka yang menuliskan gitu. Maksudnya bukan siapa kok gitu yang tulis, Pak? Ya siapapun itu yang diberitakan oleh Ptolemy gitu. Itu kalau dari data yang saya pegang, yang di request dari Ptolemy itu ya 70 JW Scholar itu. Nggak ada data yang lain. Kalau Bapak punya yang lain, nggak apa-apa, bisa di-share ke kita gitu buat kita compare juga.